Oi, balik lagi di channel kami. Di video kali ini kita akan berbagi cerita mengenai strategi dan pengalaman untuk lolos CPNS. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel ini dan turn on your notification agar kalian gak ketinggalan update bermanfaat dari video ini. Jangan lupa tonton sampai habis videonya karena setiap informasinya tentu akan berguna bagi kalian. Like, comment, and share agar channel ini berkembang menjadi wadah bagi kita untuk sama-sama belajar. Di video sebelum-sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa sosiologi memiliki ruang lingkup yang sebenarnya sangat luas. Nah, teman-teman harus tahu nih, bahwa hal tersebut membuat prospek kerja lulusan sosiologi juga sangat luas. Yaps, termasuk menjadi PNS, sekarang ASN, aparatur sipil negara. Kenapa gue bilang begitu? Ini dari pengalaman gue nih ya, ternyata gelar ESOS untuk lulusan sosiologi itu punya banyak kesempatan dan berbagai pilihan untuk memilih formasi. Formasi itu artinya lowongan ya di dalam seleksi CPNS yang dibuka oleh masing-masing lembaga dan kementerian. Logikanya simpel. Ketika ketersediaan formasi atau lowongannya banyak, maka ketersebaran pelamar akan semakin luas. Implikasinya adalah peluang yang lebih besar di tiap formasi atau lowongan tersebut. Butuh kejelian sih emang, jadi nggak asal daftar lah. Baiklah, untuk lebih jauh mengenai seputar itu, berikut 5 tips lolos CPNS ala gue. Pertama, mencari informasi sebanyak-banyaknya. Sama aja kayak lu mau nembak dia lah, lu kudu nyari info sebanyak-banyaknya tentang dia kan ya. Atau kayak film-film ala Hollywood gitulah tentang agen-agen rahasia. Nah, itu kan pasti di sana diceritain tentang pengumpulan informasi-informasi intelijen, baru kemudian mereka bertindak. Ya, begitupun dengan konteks ini, gimana lu mau menang turnamen kalau lu nggak punya cukup bekal informasi tentang turnamen tersebut. Saran gue, mumpung masih ada waktu, coba cari-cari info tentang turnamen nasional CPNS ini, Bray. Mulai dari timeline-nya, aturan mainnya, syarat pendaftarannya, jenis-jenis dan tahapan tesnya, sistem kelulusannya, dan tentunya tentang formasi atau lowongan yang dibuka. Nah, hal terakhir itu menjadi sangat penting tuh buat kita, karena dengan tahu lowongan apa aja yang tersedia, berapa orang yang dibutuhkan untuk lowongan tersebut, kita jadi bisa memetakan dan seenggaknya udah tahulah mau daftar di lowongan atau formasi apa. Jadi di awal target lu udah jelas mau daftar di mana, bukan sekedar ikut-ikutan. Nah, semua informasi yang lu butuhin tadi bisa lu dapat dari internet kok. Just ask to Mbah Google or you can empower your social media to get this information. Atau lu bisa ngobrol-ngobrol sama kolega lu, anjay, kolega. Sama temen lu atau senior lu atau orang tua lu mungkin yang punya pengalaman yang akan bermanfaat buat lu, who knows lah ya. Kedua, siapkan dokumen pendaftaran. Pendaftaran seleksi CPNS gratis kok, tinggal siapin aja dokumen-dokumen yang dibutuhin, terus daftar deh. Tapi ingat, jangan asal, harus teliti, lihat formasi yang lu tuju meminta dokumen persyaratan apa aja, ketentuannya bagaimana. Karena bisa aja akan beda tuh tiap formasi dengan dokumen yang mereka minta. Kan gak lucu ya kalau lu gugur di seleksi administrasi. Saran gue, siapin dari sekarang dokumen-dokumen pasti kayak ijazah, transkrip nilai, surat akreditasi kampus dan jurusan, KTP dan akta kelahiran, dan lain-lain lah. Nah, semua dokumen tersebut lu scan PDF dan JPEG dan lu kasih nama filenya masing-masing sesuai nama dokumen tersebut biar lu nggak salah upload. Oh iya, kalau formasi yang mau lu tuju juga mensyaratkan TOEFL, ya lu daftar TOEFL dulu kalau belum punya sertifikat TOEFL-nya. Biasanya yang diminta TOEFL itu adalah TOEFL ITP. TOEFL ITP ya, bukan TOEFL di pusat bahasa di masing-masing kampus biasanya. Ketiga, belajar. Ya iyalah Jupri. Gimana lu mau lolos tapi kalau nggak mau belajar, nggak mau latihan. Kalau lu nggak mau belajar nih, analoginya gini. Lu udah ngumpulin semua amunisi, tapi lu nggak bisa ngegunain amunisi tersebut. Ya mau bazir, bray. Nah, soal belajar ini, gue bisa sedikit kasih saran. Belajarlah dengan terstruktur. Artinya gini, seleksi CPNS itu kan tesnya 2 tahap ya, TKD dan TKB. Nah, di TKD ini yang itu dianggap sering menjadi momok awal bagi peserta seleksi. Dan itu banyak ngebuat peserta gugur di tes TKD ini. Ya kalau lu dasarnya udah jenius sih enak, jadi lu nggak perlu belajar dengan susah payah atau mungkin cuma cukup belajar sedikit aja. Tapi kalau kayak gue gini ya kudu harus belajar dulu. Nah, terus pertanyaannya apa yang harus dipelajari? Nah, itu gunanya gue suruh kumpulin informasi di awal supaya tahu kisi-kisinya TKD itu apa dan apa yang harus dipelajarin. Saran gue untuk hal ini adalah mungkin belajar kelompok menjadi hal efektif yang bisa lu lakuin ketimbang belajar sendiri.
Jadi jangan daftarnya udah diem-diem, belajarnya diem-diem, terus nggak lolos juga udah nggak ada yang tahu. Kan lebih enak ya kalau lu daftar bareng-bareng, belajar bareng-bareng, lolos bareng-bareng, iya nggak sih? Keempat, jaga kesehatan. Daftar udah, belajar juga udah, tapi pas hari H lu sakit, kan nggak lucu ya? Nah makanya lu kudu relax, jangan ambil beban, santai aja, jangan terlalu diporsir lah intinya. Apalagi mungkin sebagian dari kita juga punya aktivitas dan pekerjaan lain, jadi ya di manage aja waktunya dengan baik, dibuat jadwal belajar harian yang itu nggak ngeberatin otak dan badan lu lah kira-kira. Kelima, yakin usaha sampai. Faktor lain yang menentukan lolos CPNS dari pengalaman gue nih ya, valid nih, adalah keberuntungan dan doa. Lu harus yakin kedua hal itu. Tapi nih, jangan juga bergantung sepenuhnya ke situ kalau lu nya aja nggak mau belajar dan nggak mau nyari tahu apa-apa. Yakin itu boleh ketika lu udah usaha. Percaya deh, keberuntungan kadang juga menentukan keberhasilan kita kok. Dan yang terpenting jangan lupa berdoa, terutama minta juga doa orang tua lu. Wah, itu asli sih. Doa orang tua tuh penting banget menurut gue. Baiklah, itu tadi 5 tips lolos CPNS ala gue. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Buat lo semua yang mau jadi PNS, semoga 2020 jadi PNS. Amin. Oke, jangan lupa untuk terus saksikan video-video kita selanjutnya. Kurang lebihnya ya tinggal nambah lagi. Salam.